Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, perempuan itu adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan. Setidaknya ada 4 posisi yang akan menjadikan perempuan sebagai perempuan yang mulia. Yang pertama, saat perempuan itu jadi hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan yang solehah, jadi perempuan yang taat kepada Allah, maka dia adalah perempuan yang mulia. Yang kedua, saat perempuan jadi anak dari ayahnya. Saat anak perempuan itu taat sama ayahnya, saat perempuan itu mampu menjaga diri dan kehormatannya untuk orang tuanya, maka perempuan itu adalah perempuan yang mulia. Yang ketiga, perempuan jadi mulia saat dia jadi istri untuk suaminya. Dan yang keempat, perempuan jadi mulia saat dia menjadi ibu dari anak-anaknya. Bicara tentang istri, mohon maaf, siapa istri yang paling baik itu AA? Siapa istri yang paling mulia itu AA? Jawabannya adalah istri yang ketika dia sudah menjadi ibu rumah tangga, dia benar-benar menjadi pendamping sejati untuk suaminya, betul? Dan jadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka prestasi tertinggi seorang ibu itu adalah saat dia menjadi ibu yang baik, saat anaknya tumbuh jadi anak yang soleh. Dia tidak sibuk mempercantik dirinya untuk dipuji oleh orang di luar rumahnya, tapi lalai dengan kewajiban dia sebagai istri dan ibu. Enggak. Tapi istri yang baik, ibu yang baik adalah ibu yang bisa menghadirkan kebaikan di rumah tangganya. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Apa kata Allah? Hendaklah seorang istri itu adalah mereka yang tetap di rumahnya, dan janganlah kamu berhias sebagaimana tingkah laku orang-orang jahiliyah sebelum kamu sekalian. Jadi cantik boleh, silahkan. Berpenampilan cantik boleh, silahkan. Tapi ingat, jangan melupakan kewajiban kita menjadi istri dan ibu di rumah kita. Setuju? Karena hakikatnya seorang istri dan seorang ibu adalah dia yang mampu menjaga dirinya. Bunda jadi istri sukses ketika suami sukses, dan bunda jadi ibu yang berhasil ketika anak-anak kita berhasil. Betul? Kadang kita lupa dengan kewajiban kita sebagai istri, kadang kita lupa kewajiban kita sebagai seorang ibu. Ingat bahwa apa yang kita hadirkan selama ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah istri yang bisa mendampingi suami dalam kebaikan, dan jadilah ibu yang bisa menemani anak untuk mendapatkan kesuksesan, insya Allah. Baik, ibu tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggar, mau curhat A. Iya boleh.
dengar tauisah dari AA tentang trophy wife, saya kayak lagi bercermin lihat saya sendiri. Wah. Ibu sering ditanteng-tanteng sama suami. Jadi begini, saya itu sebenarnya tumbuh dari keluarga yang sederhana. Oke. Dari zaman kuliah, saya tuh udah biasa kerja sambil kuliah part time seperti itu, buat tambahan ngasih uang orang tua di rumah. Tapi seterusnya takdir tuh nggak ada yang tahu ya. Saya tuh menikah dapat pengusaha sukses sama suami saya. Saya tuh nggak boleh kerja lagi. Dan karena alhamdulillah dia mau dan mampu membiayai hidup saya dan keluarga saya. Tapi karena saya nikahnya sama orang berada, jadi gaya hidup saya itu juga ikut berubah. Istilah zaman sekarang ya namanya trophy wife, biar nggak malu-maluin suami. Saya itu kalau di rumah jujur hampir nggak pernah urus dapur karena ada mbak yang bantu masak. Terus saya sehari-hari tugasnya antar jemput sekolahan aja. Tapi sambil nunggu sekolah saya nongkrong di kafe. Terus saya juga deket sama istri-istri teman suami, nongkrong bareng, olahraga, ya perawatan juga bareng-bareng seperti itu. Awalnya saya pikir jadi trophy wife itu menyenangkan ya, enak. Cuma duduk santai di rumah, cuma fokus merawat diri. Tapi saya salah, saya itu sering makan hati. Kalau biasanya suami ajak saya ke acara rekan kerja seperti itu, saya sering dengar dari teman-temannya kalau saya itu diremehkan seperti itu, latar belakang saya orang biasa saja. Mereka tuh sering, saya dengarnya mereka tuh sering bilang kayak kamu tuh cuma ngabisin duit suami aja, nggak bisa kerja, kayak gitu. Jadi mereka ngeremehin latar belakang saya gitu. Kalau saya nggak nikah sama suami saya yang berada, mungkin status sosial saya juga nggak ikut naik. Kira-kira seperti itu kata-katanya. Nah, padahal mereka tuh nggak tahu kalau saya itu juga punya penghasilan dari usaha saya sendiri. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau misalnya saya dengar teman-temannya ngomong gitu lagi, itu apa harusnya saya itu harus bersikap seperti apa? Apakah harus cerita usaha saya atau sebaiknya saya diam aja? Seperti itu, Oke. Mohon pencerahannya, Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau menyikapi penilaian orang lain kepada kita, jangan terlalu diambil hati. Orang yang mencintai kita, insya Allah akan melihat kebaikan kita. Tapi kalau orang yang emang dasarnya udah benci sama kita mau berbuat baik aja, tetap di mata dia mah salah dan tidak baik. Iya apa iya? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Sibuk saja menyenangkan Allah, sibuk saja mengambil penilaian Allah. Nasihat yang kedua, Bunda mungkin harus belajar ya, memposisikan diri sebagai istri bagi suami. Kalau suami kita memang kondisinya ada berlebih, kemudian dia pengennya kita nggak megang apa-apa gitu ya, udah pokoknya mah kamu mah diem aja ya. Kalau ada berlebih silahkan, tapi kan yang begitu satu dari sekian banyak, nggak banyak. Tapi izin, yang sering khawatirkan begini, khawatirnya suami begitu memperlakukan kita sebagai seorang ratu, tapi di belakang kita ternyata dia punya ratu yang lain. Yang ratu itu kadang lebih mengerti kebutuhan suami kita. Ini yang terjadi. Maka bagi istri ada 3 posisi. 1, istri harus jadi kekasih untuk suami, jadi pendamping.
pastikan ya, kebutuhan biologis suami harus terpenuhi. Nah, Ibu Enggar tuh ya, dengarkan. Jangan sampai bunda terlihat cantik di luarnya, tapi ternyata suami, mohon maaf, kebutuhan biologisnya terisi oleh orang lain. Waduh. Jadi yang pertama, bunda harus jadi apa? Pendamping terbaik, kekasih terbaik, harus yang paling cantik, apalagi urusan biologis suami kita yang penuhin. Yang kedua, selain jadi pendamping, kita juga harus jadi sahabat untuk suami kita. Suami kita teh kalau ngobrol senangnya sama kita, bukan dengan yang lain. Karena faktanya tidak sedikit suami yang betah ngobrol dengan yang lain, tapi nggak betah ngobrol dengan istrinya. Ada yang begitu? Di sini ada? Ada. Kemarin saya dengar ada tuh sahabatnya Ibu Robi atau Adawiyah. Maka yang kedua, bunda harus senang ngobrol sama suami. Ayah, sayang, kalau kamu punya sesuatu, ada sesuatu, bilang sama aku, ngobrol sama aku. Dan yang ketiga, kadang juga mohon maaf, kita harus bersikap jadi kakak untuk suami kita. Maksudnya apa? Kalau suami kita salah, ingetin. Kalau suami kita keliru, arahin. Kalau suami kita lagi gelisah, tenangin. Kan kakak begitu. Jadi satu, bunda bisa jadi pendamping. Dua, bunda jadi sahabat. Dan yang ketiga, jadi kakak yang bisa ngingetin ketika suami kita keliru atau ada kesalahan. Betul? Beruntung Ibu Enggar jadi istri yang diperhatikan oleh suami, tapi jangan sampai termakan dengan keadaan. Iya. Sampai ibu lupa ternyata kebutuhan suami diisi oleh yang lain. Iya. Jadi suami itu, laki-laki itu lemahnya di 3 tempat. Iya. Di matanya, di perutnya, dan di bawah perutnya. Maksudnya apa? Mata suami sering lemah ketika melihat yang lebih cantik. Maka belajarlah bunda jadi pribadi yang makin cantik di depan suami. Yang kedua, perut. Laki-laki senang makan. Senang. Jadi kalau dia menemukan seseorang yang bisa menyiapkan dia makanan yang enak, masakan yang enak, boleh jadi dia bisa berpaling dengan masakan itu. Dan yang ketiga, yang ada di bawah perutnya. Kadang kebutuhan biologis harus dipastikan. Dan jangan sibuk jadi trophy wife yang seakan-akan dipuji oleh orang lain, tapi ternyata suami kita kehilangan sosok kita di rumah yang sekarang kita bina. Semoga Allah jaga dan kita bisa menjadi pribadi yang makin baik untuk pasangan kita, insya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Enggar. Dari @lentera biru muda _ Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam. Aku Lentera dari Bandung, mau curhat. Benar kata orang kalau trophy wife itu nggak selamanya bikin bahagia. Contohnya aku cantik dan pintar merawat diri. Makanya suami aku selalu pamerin aku ke semua orang. Oh, nih istri aku, nih istri aku, nih istri aku, cantik kan gitu. Tapi meski begitu, tetap aja suamiku punya simpanan. Oh. Dan simpanannya ini rekan kerja dia sendiri. Secara fisik simpanan suami aku tuh malah nggak secantik aku. Ya, sejak tahu suami aku selingkuh, aku hampa banget. Hampa terasa hidupku tanpa dirinya. Rasanya pengen banget aku akhiri ini semua, tapi aku nggak punya kemampuan untuk hidup sendiri. Minta masukannya, A. Bunda, ada 3 I yang penting kita miliki di rumah tangga agar Allah jaga rumah tangga kita dalam kebahagiaan. 1, iman. Apa? Iman. Suami harus belajar meningkatkan iman. Istri juga harus belajar meningkatkan iman. Apa maksudnya? Suami dan istri dua-duanya harus serius mendekat kepada Allah. Rumah tangga itu seperti segitiga.
Di tengahnya Allah, di kanannya suami, di kirinya istri. Kalau suami mendekat kepada Allah, istri mendekat kepada Allah, maka ketemu titik tengahnya yang menyatukan perasaannya untuk saling menjaga di antara keduanya. Saya percaya kalau suami yang punya iman, harusnya dia tidak mudah menyakiti hati istrinya. Dan kalau istri juga yang punya iman, dia akan belajar untuk menjaga dirinya sebagai istri yang pada akhirnya akan membentuk suaminya lebih hati-hati dalam melangkah. Yang kedua, I-nya adalah ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Maka pelajaran para istri harus disibukkan dengan ilmu. Kalau istri nggak sibuk dengan ilmu, maka istri akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Istri akan sibuk dengan prasangka-prasangkanya. Dan kita para suami harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Ujungnya terjerumus kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, I-nya adalah ikhlas. Rumah tangga harus belajar ikhlas. Ibu, ketika ibu ditanya kenapa harus jadi istri yang baik, jawabannya karena perintah Allah, bukan karena ingin menyenangkan hati suami. Karena tidak sedikit istri udah baik tapi suami nggak baik sama istrinya. Ada yang begitu? Di sini ada gitu. Maka kita menjadi istri yang baik bukan agar suami baik, tapi kita jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Maka pertanyaan yang tadi disampaikan saya nggak tahu pasti ya, tapi biasanya luka itu akan terus ada. Apalagi luka pengkhianatan, luka perselingkuhan tidak mudah dimaafkan, betul? Tapi kalau boleh sedikit memberikan nasihat, semoga jadi bahan evaluasi. Semoga jadi bahan muhasabah diri. Mungkin tadi yang bertanya lebih sibuk mempercantik diri tapi lupa memperhatikan hati suami. Sibuk bersolek, sibuk dandan, lupa ternyata di sampingnya ada orang yang lupa dia jaga, lupa dia perhatikan. Karena kan gitu biasanya, ibu saking sibuknya dengan diri sendiri lupa dengan pasangan. Betul? Maka sebelum ibu sibuk dibilang cantik sama orang lain, tanya sama pasangan, kamu suka nggak aku begini? Enggak, ya udah. Kalau enggak, ya udah. Berubah maksudnya gitu. Ibu tuh memperturutkan siapa selama ini kalau suami nggak suka, betul nggak? Maka nanti berhati-hati saat suami pamer yang sah tapi ternyata menyembunyikan yang lain. Maka jangan bangga kalau suami itu bilang, nih istri aku yang paling hei. Maka ini kalau boleh jujur ya, mungkin bunda penasaran, mungkin jamaah penasaran, siapa sih istri Ahilman? Di sosmed pencarian yang paling banyak, siapa istri Ustadz Hilman? Alhamdulillah, saya bersyukurnya punya istri yang bukan istri yang mau tampil. Istri saya nggak punya sosmed, dia nggak pernah bikin A, bikin B, bikin C dan seterusnya. Satu sisi kadang kita butuh juga, tapi sisi yang lain saya bersyukur Allah jaga saya. Khawatirnya ujian saya justru datangnya dari situ. Maka ada adab yang paling baik kan, jangan terlalu mengumbar keromantisanmu di depan banyak orang, karena khawatirnya ada sebagian yang lain yang tidak menyukai apa yang kamu hadirkan. Sama kayak begini, ibu tidak boleh adabnya ya menceritakan tentang kekayaan di depan orang yang kekurangan. Sakit nggak? Sama, jangan terlalu mengumbar keromantisan di depan orang yang barangkali tak punya pasangan. Khawatirnya ada orang yang melihat keromantisan kita, sisi lain ada orang yang belum punya pasangan, merasa sakit perasaannya dengan ditunjukkan seperti itu. Kadang kita
harus menyembunyikan nikmat yang Allah berikan, bukan karena nggak bersyukur, tapi ingin menjaga diri agar Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Setuju atau tidak? Maka kalau mau romantis, silahkan di belakang layar. Tidak harus menunjukkan kepada orang lain. Karena kadang orang yang terlihat romantis di sosial media justru ya begitulah adanya. Justru boleh jadi dia sesuatu yang membuat kita tidak menyangka kalau hal itu terjadi pada dirinya. Syukuri pasangan kita di hadapan Allah. Syukuri pasangan kita dengan terus berbuat baik kepadanya hanya untuk Allah, bukan untuk dibanggakan kepada manusia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Erna. Curhat Boleh Bunda. berhubungan dengan tema kita hari ini. Saya punya cerita. Ya. Dulu itu kejadian sudah lama ya, kan umur juga sini udah di atas 40 ya. Ya. Waktu itu saya punya teman, boleh dikatakan namanya kita samarkan ya, Mawar ya. Dulu dia itu orangnya ya cantik, bentuk tubuhnya bagus, ideal, kayak lurus, kaki jenjang, kayak tiang listrik. Ada kabel ya dong kakinya. Hah? Iya, Lurus, kakinya jenjang tinggi, maksudnya. kayak tiang listrik. Ya, jadi kan dia menikah, punya anak tuh. Nah, jadi berhubung dia punya anak itu pasti melar ya. Melar. Gemuk ya. Nah, tadi kan dia masih gadis kan, cantik, bagus tubuhnya. Pas udah punya anak melar. Minumnya minyak melar. tanah kali Ibu, jangan-jangan. Melar. Jadi dia kepengen bodinya bagus, dia diet mati-matian kayak itu. Jadi sehingga dia punya anak, dia nyusuin cuma 2 bulan. Egois kan itu kan seorang istri. Katakan dia hanya 2 bulan menyusui 2 bulan. anaknya. Jadi akhirnya dietnya itu ya berhasil. Tapi badannya kurus, bukan yang sehat. Yang kurus ya datar dari atas sampai bawah. Maksudnya itu kan takut kehilangan suami kan, Ustaz. Jadi dia diet mati-matian supaya nggak gemuk, takut suaminya malu bawain kemana-mana kan, misal ke pesta, ke acara-acara gitu, takutnya Iya. kayak gitu. Jadi akhirnya itu tadi malah kurus, kurang sehat. Jadi akhirnya selingkuh juga suami. Ya Allah. Jadi dia curhat sama saya. Curhat sama saya. Saya itu jujur. Kamu kenapa sampai gitu? Nah, jadi dia sakit hati sama saya, nggak komunikasi sampai saat ini. Komunikasi hilang tuh. Saya itu minta maaf melalui acara ini. Semoga Bu Mawar menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Apa yang biasanya membuat suami berpaling dari kita? Bunda. Izin ya, tanpa menggurui, tapi sejauh apa yang sering AA temui. Kan Ahilman entah berapa banyak lah yang curhat, yang cerita bab yang sama gitu. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan, ada 2 sebab kenapa suami mudah berpaling dari istrinya. 1, suami itu kehilangan kemuliaan atau kehilangan penghargaan dari istrinya. Gimana pun yang namanya laki-laki maunya dibanggakan, betul? Maunya dihormati, maunya dihargai, maunya seakan-akan dia adalah segalanya. Mungkin dia kehilangan itu di rumahnya. Saat dia keluar, dia bertemu dengan yang lain ini begitu memuliakan dia. Kan Ibu izin ya, semakin lama kenal sama pasangan kan semakin kadang-kadang mohon maaf ya, semakin kurang penghargaan sama pasangan. Mudar. Udah tahu, ya enggak? Karena Ibu udah kenal lama, betul enggak? Sedangkan yang baru kenal mujinya abis-abisan. Kamu tuh laki-laki yang paling ngertiin aku. Kamu tuh laki-laki yang bisa nyukupin aku. Nah, bab itu dia hilang dari istri sahnya.
Betul nggak? Sok, ibu sudah puluhan tahun menikah, sudah berapa kali ibu sekarang terhitung kayaknya muji suami? Jangan-jangan jarang. Tapi saat keluar izin, di kantornya dia bos, di kantornya dia pimpinan, dia begitu dihormati, dihargai. Di rumah dia tak mendapatkan itu, di luar rumah dia mendapatkan itu. Ngerasa ini kebutuhannya aku cari selama ini. Pelajarannya, jangan lupa muji suami. Didengar omongannya, didengar perintahnya, belajar taat, belajar patuh. Jangan ngerasa paling pinter, jangan ngerasa lebih pinter. Karena yang pertama alasannya kenapa bisa berpaling, karena suami kehilangan apa? Kemuliaan dan penghargaan. Dan yang kedua tadi alasannya karena suami tidak tercukupi kebutuhannya. Tapi AA juga nggak mau nyalahin istri. Kalau ada suami yang sering berpaling, memang karakternya juga begitu. Penyakit. Tabiat. Selingkuh itu penyakit. Berkhianat itu penyakit. Dan kalau penyakit, insya Allah ada obatnya. Betul nggak? Maka isi yang jadi penyakit itu apa masalahnya? Tanya. Ternyata rumusnya rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Boleh jadi kenapa rumah tangga kita retak? Karena jarang ngobrol, kurang komunikasi. Sekarang lagi ngetren istilahnya serumah tapi tak sejiwa. Tinggalnya bareng, tidurnya bareng, tapi hatinya entah pergi kemana-mana. Hati-hati. Maka bunda, pemirsa BTV, belajar menyiapkan waktu untuk komunikasi dengan pasangan. Karena komunikasi itu adalah kunci. Communication is the key. Komunikasi adalah kunci. Kalau rumah tangga sudah kehilangan komunikasinya, maka separuh dari rumah tangga itu sedang kehilangan kebahagiaannya. Karena disitulah ada nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Percayalah, jangan mudah berpaling kepada yang haram. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Maka ada istilah, kenapa ya selingkuhannya teh asa biasa-biasa aja dibanding aku yang sah. Selingkuh nggak butuh cantik, selingkuh nggak butuh menarik. Selingkuh itu hanyalah Allah tutupi saja nikmat pada yang halal, karena sibuknya dengan yang haram. Sibuk dengan yang haram, ujungnya Allah cabut nikmat pada yang halal. Lihat istri jadi biasa aja, lihat istri jadi nggak menarik, karena di sini jin yang bernama Dasim yang suka mengganggu rumah tangga, ingin menghancurkan rumah tangga itu kepada keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Agustina. Ini ada titipan curhat. Titipan. Teman saya namanya Ibu Mutia. Ibu Mutia. Ibu Mutia ini suaminya termasuk orang yang sukses ya Pak Ustadz. Dia bergerak di bidang usaha properti. Bu, tuh usah bisik-bisik, ini bukan ngomongin orang. Ini nanya. Kenceng aja soalnya. Iya nervous. Iya. Terus suaminya ini selalu membawa dia ke acara-acara resmi. Nah, tapi Bu Mutia ini tidak pernah lupa. Dia selalu berpenampilan memakai gaun yang bagus, satu set perhiasan, pokoknya glamor. Oke. Tapi anggapan orang-orang menganggap dia adalah pasangan suami istri yang sempurna. Ideal banget lah. Ideal banget pokoknya nama. Ideal pokoknya nama. Nah, perfect lah. resep pokoknya nama. Jadi ada anggapan orang Bapak Ardi beruntung sekali punya istri yang cantik bidadari, secantik bidadari. Pinter pokoknya pinter penampilan. Itu di balik pujian itu ternyata ya pernikahannya dia itu hambar. Jadi nate
Ibu Mutia ini sehari-harinya hanya bisa curhat dengan kedua anaknya yang masih kecil. Boro-boro rek curhat jeung salakina Pak gitu sama suaminya. Suaminya balik gawe teh balik kerja teh langsung tidur Pak Ustad. Parah deui Pak Ustad. Nah, semangat, semangat. Parah deui ya salakina. Saking manehna teh parahnya, cuma datang ke kamar Bu Mutia teh nya ngelaksanakeun tugasna doang, kewajiban sebagai suami. Jadi Bu habis melakukan kewajiban sebagai seorang istri, masuk kamar suami, tek kelar. Nges. Udah tidur beda kamar. Masing-masing tidur. Padahal Bu Mutia tuh dibanggakan kemana-mana. Terus akhirnya gimana? Suatu harinya, Satu hari, ada kenyataan pahit. Kenyataan pahit. Kenyataan pahit tehnya. Jadi nemuin teh suaminya teh geus nikah deui udah nikah lagi sama istri kedua. Iya. Diam-diam selama udah setahun. Iya. Tapi istri Istri kedua keduanya itu maksudnya, penampilannya bertolak belakang sama Bu Mutia. Padahal teu bias. make make up, Pak. Iya, Nggak pakai make up, nggak pakai Istilahnya kalah barang cantik mewah. lah sama Ibu Mutia. Nggak Oke. pakai barang mewah segala macem. Baik. Jadi istrinya suaminya menikah lagi dengan yang Dengan lain. istri yang lain. Padahal penampilan yang kedua Kalah, itu iya. kalah dengan yang pertama. Yang Oke, pertama. apa pertanyaan Ibu? Jadi Kak? ibaratnya tuh Bu Mutia mah ditampilin di depan umum. Iya. Tapi istri kedua teh enggak. Jadi suaminya itu curhatnya ke istri kedua Iya. segala macam keluh kesahnya. Nah, saya ini kalau udah seperti ini, Gimana? bagaimana Pak? Apakah Bu Mutia harus berubah penampilan seperti madunya? Oke. Mohon kebijaksanaan apa nih dapat saran yang terbaik dari AA. Oke. Hartur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ini yang sebelumnya Ahilman sampaikan, pentingnya komunikasi di rumah tangga. Kita sudah merasa berbuat yang terbaik, tapi ternyata pasangan kita tidak butuh itu. Atau barangkali pasangan kita tidak menemukan kebaikan itu. Maka tidak salah kalau kita sering bertanya sama pasangan, kamu sukanya apa? Kamu senangnya gimana? Harus Bu. Karena apa? Takutnya ya kan ada cerita nih, satu kali suami itu dapat makanan dari tetangga. Makanannya ikan. Singkat cerita, karena suami itu sayang sama istrinya, kemudian dia makan kepala ikannya dan dia sisakan badan ikannya. Suaminya datang, istrinya datang. Pas lihat makanan, istrinya cemberut. Karena ternyata si istri itu lebih senang kepala ikan daripada badannya ikan. Suami mengira istrinya akan suka badan ikan, makanya kepalanya dia makan karena dia cinta sama istrinya. Tapi karena nggak ngobrol, karena nggak komunikasi, ujungnya salah. Betul tidak? Kita merasa suami kita senang kalau kita dandan, kalau kita menor, mungkin. Tapi ternyata boleh jadi suami kita justru senangnya kita sederhana. Senangnya kita yang biasa-biasa aja. Misal nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ngomongin suami orang lain lah, AA aja. Bunda kalau nanya, AA senangnya istri menor apa sederhana? AA lebih senang yang sederhana. Makanya ngobrol, nggak usah berlebihan, nggak usah gimana-gimana. Ujungnya kalau nggak komunikasi, tadi yang dirasakan oleh Ibu Mutia. Ya sudah, sekarang sudah apa? Nasi sudah jadi bubur. Bubur biar enak diapain? Dikecapin, dikasih kacang, disambelin, seledri, bawang, kerupuk, betul? Sekarang tinggal nanya sama suami, ini mau gimana rumah tangga selanjutnya? Setelah aku tahu kamu punya madu, aku sakit atau seperti apa? Kalau Bu Mutia ridho, ya udah terima menjadi rumah tangga yang harus terbagi, betul? Ya kalau nggak ridho dan ngerasa bahwa nggak pas, sampaikan kepada suami. Iya. Jangan tersakiti dengan keadaan yang membelenggu hati untuk tidak menemukan kebaikan di dalamnya. Ujian itu dua tujuannya. Satu, menghapuskan dosamu. Dua, mengangkat derajatmu untuk menjadi pribadi yang makin baik.
Kalau kita diuji sama pasangan, dua juga. Satu, menghapuskan dosa. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan dan kita lupa bertobat sama Allah. Atau yang kedua, Allah sedang menyiapkan kebaikan setelah ini agar kita berubah jadi pribadi yang makin baik.